Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 84. Aku tidak mau kasih sayang untukku dibagi-bagi. Ucapan anak itu to the point sekali. Sampai Rich kehabisan kata. Om Rich seganteng ini tidak punya pacar? Kaget Ayla dengan ekspresi terkejutnya. Walaupun dia tahu kalau Om Rich memang belum menikah. Kenapa kau mau menjadi pacar Om? Tanya Rich dengan bercanda, tapi langsung membuang pandangannya. Tak sanggup menatap mata Zoe yang seperti tatapan harimau. Mau, Om kan ganteng. Ucap Ayla dengan polosnya menatap Rich, yang memang sangat rupawan. Sampai gadis kecil pun jatuh cinta melihat ketampanannya. Kalau kau mau jadi pacar yang kesekian silahkan. Ucap Zoe yang membuat Ayla cemberut. Aku tidak mau kasih sayang untukku dibagi-bagi. Pernyataan final Ayla. Nah itu, anak egois dan manja seperti Lala. Tidak cocok menjadi pacar pria tampan seperti Om Rich. Pendapat Zoe. Tapi kan Lala cantik. Pernyataan Lala yang benar adanya bersandar manja pada dada Om Rich. Cantik doang, Om Rich bisa gila menghadapi drama gadis nakal. Dan ngambekan kayak kamu, ucap Zoe yang tidak ambil pusing ucapan Ayla. Lalu segera pergi menghampiri dedinya, karena adiknya sudah bersama orang yang aman. Kenapa menatap Om begitu? Tanya Rich mengelus pipi Ayla. Yang menatapnya dengan begitu mendetail setelah Zoe pergi. Salah ya Om kalau manja? Tanya Ayla dengan polos. Tidak salah dan kalaupun ada yang patut disalahkan. Ya, salahkan Dedi dan Zoe yang terlalu memanjakan kamu. Ucap Rich mencubit hidung Ayla dengan gemas. Kenapa salah bukankah mereka memanjakan karena saya? Tanya Ayla berkesimpulan. Iya Princess, kamu anak yang beruntung. Karena itulah Zoe tidak membiarkan kamu dekat dengan sembarang orang. Ucap Rich dengan senyum lebarnya. Sangat tahu seperti apa istimewanya gadis kecil yang duduk di pangkuannya ini. Tapi sama Om dibolehkan sama Kak Zoe, kata Ayla mengecup pipi Om Rich yang penyayang itu. Jadi, tanya Rich menatap gadis polos itu. Om pacar Lala, bisik Ayla ke dekat telinga Rich yang membuat pria matang itu melotot. Gadis ini. Tawa Rich menutup mulutnya gemas sendiri dengan candaan anak kecil itu. Kalian berdua ngomong apa sih asik banget? Tanya Ray begitu duduk di sofa sebelah. Om jangan bilang Dedi. Bisik Ayla ke dekat telinga Rich. Apa ini bisik-bisik? Tawa arah heran melihat Ayla yang cempreng. Tiba-tiba berbisik ketika ada yang ingin dia katakan. Tidak ada. Ucap Ayla dengan malu turun dari pangkuan Rich. Lalu berlari menghampiri Zoe yang tengah mencicipi hidangan. Apa yang dikatakan anak itu Rich?
Tanya Ray penasaran menatap Rich yang duduk sambil senyum-senyum sendiri. Dia menyatakan aku adalah pacarnya. Ucap Rich dengan jujurnya. Astaga, melek Ray menyemburkan beberapa teguk kopi. Yang sedang dia minum menatap anaknya. Benar kata Zo, adiknya sangat mudah terpengaruh. Ucap Rich yang diangguki Ray dan Ara. Bisanya anak sekecil itu membuat aku baper. Senyum masam Rich yang sudah lama mati rasa. Sampai punya istri pun tak ingin. Kau merasa baper Rich? Tanya Ray menatap Rich penuh keseriusan. Saat sesuatu tak terduga terjadi. Karena sudah bertahun-tahun lamanya Rich mati rasa. Sampai wanita bertelanjang lewat di depan matanya. Tak membuat dia terusik. Aku hanya terkejut saja mendengar pernyataan Lala. Ucap Rich dengan gelagapan. Saat Ara dan Ray menatapnya penuh keseriusan. Tapi kan biasanya pernyataan cinta yang tulus pun tidak membuat hatimu bergetar, ucap Ara menatap Rich penuh intimidasi. Kan sudah aku bilang, hanya terkejut tadi. Elak Rich yang membuat Ray dan Ara semakin curiga. Zo mana adik? Tanya Ara saat Zo hanya kembali sendiri. Sedang melihat mobil sport dengan bodi kuat, jawab Zo. Om Rich belikanlah Lala mobil sport. Katanya Om mau jadi pacar Lala. Ucap Zo dengan terang-terangan yang langsung ditegur oleh dedinya. Belum sempat Ray menegur anaknya, ucapan Rich justru mengejutkan Ray. Dia mau yang mana? Tanya Rich segera berjalan menuju area pameran mobil sport edisi terbatas itu. Kuras, hartaku sayang. Ucap Zo tertawa keras sampai beberapa orang menoleh ke arahnya. Kau ini, ucap Ara merapikan dasi Zo yang sedikit miring. Zo, kau tahu nak tentang siapa Rich? Tanya Ray yang diangguki anaknya. Aku hanya bercanda Dad, rupanya dia mau membelikan beneran. Ucap Zo yang tidak expect Rich akan membelikan. Om Rich itu memang definisi pria yang kalau bersamanya seperti ucapan Muzo, kuras hartaku sayang. Kekeh Ara yang tidak bisa memungkiri hal itu sebagai wanita. Tapi kenapa dia tidak menikah ya Dad? Heran Zo padahal kalau dia lihat dengan tolak ukur seorang pebisnis. Om Rich sudah sangat matang dari segi finansial maupun mental untuk menikah. Nanti di masa depan Zo akan tahu jawabannya. Dan Daddy harap Zo tidak merasakan itu. Ucap Ray yang juga pernah ada di posisi. Betapa sakitnya dicintai hanya karena harta dan popularitas. Daddy, senang Ayla berlari membawa kunci mobil sport limited edition. Yang kini sudah menjadi miliknya. Rich, kau benar-benar membelikannya? Kaget Ray menatap mobil seharga satu perusahaan. Kini kuncinya dipegang oleh Ayla. Iya, Ayla menyukainya. Ucap Rich dengan santai seolah tanpa beban setelah membayar. Tapi Om, itu mobil yang paling mahal dari 10 mobil yang dipamerkan.
Biar kami ganti saja ya uang Om. Ucap Zo yang tidak menyangka juga. Ayla akan menyukai mobil yang paling mahal di antara semua pilihan. Zo, kau sedang menghina Om. Ucap Rich yang malah merasa tersinggung. Bukan menghina Om. Kan tidak patut Ayla meminta hal semahal itu pada Om. Bahkan Om bekerja keras untuk. Lala nggak minta Om Rich yang beliin. Ucap Ayla dengan polos. Yang tadi ditanya oleh Rich suka mobil yang mana makanya dia memilih. Tapi ternyata malah dibelikan. Tapi Om. Aku ikhlas Zo. Ucap Rich yang tahu kalau Zo merasa keberatan dengan permintaan adiknya. Yang sangat berlebihan pada Rich. Tapi itu jumlahnya sangat besar Rich. Kali ini Ray yang membantah. Kalian tidak menghargai pemberianku untuk Ayla? Tanya Rich yang membuat mereka terdiam. Dan mau tak mau menerima. Ayo kita lihat mobil baru Lala. Ajak Rich ketika bodyguardnya sudah menyelesaikan dokumen pembayaran. Malam harinya, Daddy kenapa? Tanya Ara yang berbaring di atas ranjang. Begitu Ray memeluknya dari belakang dan bersandar nyaman di punggung Ara. Daddy capek pengen dimanja. Ucap Ray meraih Ara agar tidur telentang. Lalu berbaring menjadikan dada Ara bantalnya. Hus, sudah punya anak dua masih saja ingin dimanja seperti anak bayi. Ledek Ara mengelus-elus kepala Ray. Terus kalau anakku dua kenapa? Apa aku tidak boleh bermanja pada istriku lagi? Pernyataan Ray membenamkan wajahnya di dada Ara menikmati posisi. Boleh tayang, sini Ara manjain. Ucap Ara dengan hangat mengelus-elus kepala Ray. Sayang peluk, renyek Ray saat Ara hanya mengelus kepalanya. Astaga Daddy, Ara menyelimuti Ray lalu tidur miring agar bisa memeluk Ray. Daddy kenapa lagi? Tanya Ara menunduk ke bawah menatap ekspresi Ray yang begitu aneh. Mau susu juga? Ucap Ray mengeluarkan lidahnya dengan sensual. Ingat Daddy udah punya 2 anak loh, astaga. Ucap Ara dengan nafas kasar menamparkan pantat Ray. Yang makin tua makin menjadi itu. Tapi mereka udah besar jadi sekarang aku yang akan jadi bayi kamu. Ucap Ray membuka kancing piyama Ara. Astaga. Ara memejamkan mata merasakan kenikmatan itu. Lala. Sapa Ray dan Zo yang tengah menonton TV. Begitu Ayla lewat tak jauh dari mereka sambil menjilati es krim. Hai Daddy, kakak. Sapa Lala menoleh lalu kembali berjalan ingin menjemput bonekanya di atas sofa. Lala sini dulu ada yang ingin kami katakan. Ucap Zo yang dengan patuh Ayla menghampiri. Apa? Tanya Ayla berdiri di depan mereka. Daddy minta es krim. Ucap Ray langsung menggigit es krim di tangan Ayla. Sehingga hanya tinggal separuh. Mau bilang apa?
Tanya Ayla lagi menatap dengan sedih es krim yang baru 2 kali jilat. Kini tinggal setengah setelah digigit dedinya. Tidak ada, ucap Zo dengan usil memegang tangan Ayla. Lalu melahap habis es krim meninggalkan stik saja di tangan Ayla. Wah, Mommy. Tangis Ayla yang terdengar begitu keras setelah beberapa detik kemudian. Zo dan Ray langsung membekap mulut Ayla dengan tangan. Saat dia menangis keras sekali. Bisa kalau Mommy mendengar. Mereka akan kena pukul. Hicks, wah. Ayla masih menangis walaupun dengan suara kecil. Jangan menangis keras nanti Mommy dengar bisa dipukul kami. Ucap Zo menatap Ayla yang duduk di tengah mereka. Tapi kalian Hicks, habisin es krim Lala. Ucap Ayla dengan sedih. Enaklah, sini Dedi ganti dengan uang deh. Bujuk Ray mengeluarkan dompetnya, tapi Ayla menggeleng tidak mau. Coklat, kacang, permen. Bujuk Zo mengeluarkan semua makanan dari laci meja. Lala mau es krim tadi. Ucap Lala kembali menangis walaupun dengan suara kecil. Pelayan ambilkan es krim di kulkas. Perintah Ray. Maaf Tuan, tidak ada satupun kulkas yang berisi es krim di rumah ini. Karena Nyonya melarang main stoknya. Jawab pelayan itu dengan sopan. Lalu berlalu pergi setelah Ray diam tak berkata. Oh, iya, lalu kamu dapat es krim dari mana, Dek? Tanya Zo menatap Ayla yang sudah ingin menangis. Tapi masih di pending. Lala beli satu tadi pulang sekolah. Jawab Ayla dengan sedih lalu menangis lagi. Hei, jangan menangis, nanti Mommy tahu kamu beli es krim. Ucap Ray dengan licik agar Ayla tidak menangis. Wah, Mommy. Tangis Ayla berlari memeluk mominya, yang kebetulan lewat tak jauh dari mereka. Loh, Lala makan es krimnya cepat banget. Ucap Ara mengelus kepala Ayla yang memeluknya. Tadi Ayla sampai memohon pada Ara, karena ingin sekali makan es krim. Sehingga akhirnya Ara membelikan karena kasihan dan juga iba. Ara bukannya tidak membolehkan anaknya makan es krim. Tapi jika stok es krim ada di rumah, maka Zo dan Ayla akan memakannya dalam jumlah banyak sampai batuk. Sehingga Ara tidak lagi membiarkan ada stok es krim dalam kulkas. Hicks, Lala belum jadi makan Mom. Tangis Ayla menunjuk Dedi dan kakaknya, yang sudah duduk terdiam sampai tak bergerak di sofa. Ampun Mom. Kata Zo dan dedinya lari tunggang langgang ke balik sofa. Dan masuk ke dalam kamar takut dipukul Ara. Karena memang sering sekali membuat Ayla menangis. Bukannya jahat, tapi Zo dan dedinya merasa ada yang kurang. Jika tidak menjahati Ayla dalam sehari, 1 jam kemudian. Lala. Panggil Zo dan dedinya mengetuk pintu kamar Ayla. Lala buka pintunya. Mau apa lagi kalian?
Tanya Ara yang membuat Zo dan dedinya kaget. Saat yang keluar justru Ara, mau numpang bobok siang. Kata Zo berkilah, tidak boleh, pergi kalian berdua ke kamar. Jangan mengganggu Ayla lagi, dia baru saja tidur. Ucap Ara menutup pintu kamar Ayla. Lalu berjalan keluar sambil memijit pelipis. Ara heran dengan mereka berdua. Apalagi dengan Ray yang sangat sayang sekali pada Ayla. Tapi membuat Ayla merengek dan ngambek sampai menangis. Seolah kebiasaan mereka yang tidak pernah hilang. Setelah memastikan Ara pergi, Zo dan dedinya masuk ke kamar Ayla agar bisa ikut bergabung tidur siang bersama Ayla. Lala, kata mereka berdua berbaring di samping kiri dan kanan Ayla lalu memeluk. Maafkan kami, ucap mereka mengecup pipi Ayla. Lalu ikut memejamkan mata menyusul Ayla yang sudah tidur lebih dulu. Sebenarnya mereka sangat menyayangi Ayla. Tapi ya jahil sudah menjadi kebiasaan mereka. Ayla yang terbangun itu menguap karena susah bergerak. Dedi, Kak Zo, ucap Ayla membangunkan karena kesulitan bergerak. Saat dipeluk oleh mereka berdua terlalu erat. Apalah, tidurlah lagi, masih tengah malam. Ucap Ray tanpa membuka mata. Ini masih sore, Dedi. Ucap Ayla menggoyahkan tubuh Dedi dan kakaknya agar cepat bangun. Hah? Mereka berdua duduk cepat dan segera menatap ke jendela. Lala, jangan ngambek, maafkan kami. Ucap mereka memegang tangan Ayla yang akan langsung pergi itu. Lala nggak mau, kalian jahat dan nggak sayang sama Lala. Ucap Ayla dengan sedih. Kami sayang banget sama Lala. Ucap mereka dengan serentak. Terus kenapa jahat sama Lala? Ucap Ayla hampir mewek. Bukan jahat, kami tadi kan cuma minta. Jelas So. Emang Lala nggak mau ngasih kami? Tanya Ray yang pandai bermain kata. Mau tapi nggak semua. Ucap Ayla yang berhasil luluh. Tadi kami pikir es krimnya banyak, rupanya cuma satu. Kata Ray memeluk Ayla dengan sayang. Maafkan kami ya, jangan sedih lagi. Ucap Zo mengecup kening Ayla. Iya, tapi Lala mau es krim. Ucap Ayla. Nanti kita pergi beli es krim ya. Ambil sepuasnya yang Lala mau. Ucap Ray mengecup pipi Ayla dan merapikan rambutnya. Lala aja, Dat. Tanya Zo yang ingin juga. Kita, ucap Ray mengangkat kedua belah alisnya. Nanti Momi marah, kata Ayla dengan polos. Ya jangan sampai Momi tahu, ucap Ray sambil terkekeh berbisik-bisik dengan kedua anaknya. Bagus, ucap Ara yang membuat Ray kaget. Karena Ara yang entah datang dari mana, tiba-tiba berdiri di dekat ranjang yang sama sekali tidak mereka sadari. Hai, sayang. Sapa Ray tersenyum menatap Ara dengan wajah tanpa dosanya.
Seolah tidak ada yang terjadi. Hai Momi. Sapa Zo dan Ayla bersamaan dengan polos. Meniru apa yang Ray lakukan untuk menyelamatkan diri. Malam harinya mereka sekeluarga pergi ke restoran untuk makan dan menikmati waktu bersama keluarga. Hari ini kalian berdua boleh makan es krim sepuasnya, ucap Ray. Tapi Dad, biarkan sayang, sekali-kali tidak apa-apa. Ucap Ray yang membuat kedua anaknya langsung tersenyum senang. Katso lihat ada petasan di langit. Ucap Ayla langsung berlari menggenggam tangan Zo ke arah balkon di ruang VIP itu. Mereka menatap indahnya langit malam, yang bertabur bintang serta petasan yang menembak indah ke atas langit. Dedi, Ara duduk di salah satu paha Ray. Wah, kamu bahagia sayang? Tanya Ray memeluk Ara dari belakang. Ara bahagia dan bersyukur dengan kehidupan Ara sekarang. Pernyataan Ara dengan haru. Ayo kita samperin mereka. Ara dan Ray memeluk putra dan putri mereka bersamaan. Lalu ikut menatap langit malam yang begitu indah. Bersambung.